Halo semua, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita masuk di Oktober ya, untuk Libra. Happy birthday. Nah, di bulan Oktober ini ada apa sih? Ada apa sih? Energi kosmiknya, ya kan? Nah, energi kosmiknya itu intinya sih kalau di bulan Oktober ini energinya adalah pemurnian ya, pemurnian dan pembersihan dan flowing. Flowing itu apa ya? Flowing itu menyelaras gitu, menyelaras. Jadi karena walaupun ini seasonnya Libra, nanti kita setelah pertengahan pertengahan bulan itu kan masuk ke seasonnya si Scorpio. Nah, itu udah elemen air ya. Dengan energi Jupiter yang ada di Cancer, itu juga masuk ke air. Dan si Saturnus yang lagi retrograde di Pisces ya. Dan plus Neptunus itu juga lagi retrograde dan di bulan ini juga dia meninggalkan Aries balik lagi ke Pisces ya. Jadi semuanya ini lebih ke tentang emosional, sifatnya sangat emosional ya. Jadi dan kebetulan loh, nggak kebetulan sih, nggak kebetulan emang begitu. Jadi energinya Jupiter yang di Cancer ini dia akan nge-clash atau konflik, menyinggung ya. Emotional wounds. Emotional wounds itu apa sih? Luka, luka, trauma, ya kan? Chiron, ya, menyinggung energi Chiron di Aries yang juga lagi retrograde. Jadi ini apa namanya, jejak-jejak luka lama itu akan terbangun kurang lebih gitu. Dengan energinya Jupiter di Cancer yang nge-clash dengan energinya si Chiron di Aries yang lagi retrograde. Dan itu juga si Jupiter ini juga akan nge-support ya, nge-support energi yang nge-support energinya Saturnus yang lagi di Pisces dan juga lagi retrograde ya. Nah, itu ntar oh ya belum lagi ditambah di pertengahan bulan itu ada Pluto yang direct ya, berakhir dia. Apa namanya, retrograde-nya berakhir. Jadi yang namanya Pluto itu kan kita berbicara tentang transformasi ya, transformasi. Nah, kita lihat untuk ke-12 zodiak ya, itu dampak energi-energi ini apa sih ya untuk kalian semua. Jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian ya, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Dan ini cross watcher juga welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesennya juga buat kalian ya. Dan jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai, oke? Karena ini general reading, oke? Dicek kidot aja ya untuk semuanya. Hai Aries, kita langsung aja ya mulai. Apa yang terjadi pada wait. Kita mulai dengan ini nih, Cosmic Magic Oracle ya. Satu kartu aja ya, kita lihat tema untuk Aries di bulan Oktober 2025. Tema untuk Aries di bulan Oktober 2025. North Nodes kebalik. Cancer. Oke. North Node sekarang ada di Pisces. Sampai tahun ke depan itu ada di Pisces. Yang mana untuk Aries itu ada di rumah ke-12 ya. Rumah ke-12 lagi-lagi tentang spiritual, tentang karma, tentang alam bawah sadar ya, tentang hal-hal yang sifatnya di luar kemampuan kita bernalar. Kegelapan itu sendiri. Kegelapan itu maksudnya ketidaktahuan ya. Artinya tentang besok kan nggak ada yang tahu ya. Anyway, kalian dapatnya kebalik. Dan North itu disebutnya di sini fulfillment, jadi terpenuhi. Kalian nggak secara alam bawah sadarnya ya, itu kalian masih belum menyadari intinya. Tapi jadi akan ada hal-hal yang nggak sesuai nih dengan energi North Node kebalik ya. Karena kalian masih belum peka terhadap hal-hal yang sifatnya memang tidak terlihat itu gitu ya. Jadi North Nodes itu adalah fokus kita ke depannya. Fokus kita ke depannya. Nah, untuk Aries ada di situ ya, di Pisces yang mana juga
Di Pisces itu ada Saturnus sama Neptunus yang lagi retrograde di derajat terakhirnya Pisces, karena dia sudah masuk ke Aries kan tahun ini. Tapi kalau kalian ingin memulai sesuatu yang baru nih ya, mungkin kalau kalian maksain ya ini nggak akan ada delay, kurang lebih gitu. Jadi akan ada delay atau ada hal-hal yang sifatnya, loh kok jadi kayak gini, loh kok jadi kayak gini gitu. Nggak sesuai seperti yang kalian harapkan gitu ya. Eh, karena memang dia energinya si Saturnus dan si Neptunus ini juga lagi retrograde ya. Memang Neptunus sekarang masih ada di Aries, tapi nanti tanggal 22 September, 22 Oktober bersama dengan matahari masuk ke Scorpio, Neptunus juga meninggalkan Aries kembali ke Pisces. Jadi di situ kalian mungkin akan mendapatkan pencerahan ya. Kenapanya gitu loh. Kenapa gagal, kenapa ada delay, kenapa semuanya terhambat gitu ya. Untuk Saturnus itu energinya adalah ikatan-ikatan duniawi. Ya, yang memang mungkin kalian belum sadari atau kalian ingin selesaikan tapi belum selesai. Jadi masih ada ikatan-ikatan yang sifatnya mungkin karmik ya, karma, atau alam bawah sadar kalian belum kalian sadari. Dan ini kalian dapat juga Cancer. Ini ada proteksi. Cancer tuh energinya ada proteksi, tapi masalahnya di energi Cancer itu ada energi Jupiter. Ya. Buat Aries, ini masalah stabilitas emosional kalian atau tentang properti kalian sendiri ya. Ini juga mungkin kalau kalian punya bisnis di properti ya, itu mungkin ada hal-hal yang memang kalian harus kelarin dulu gitu. Dan untuk beberapa kalian ini juga tentang rumah tangga kalian sendiri ya. Jadi masalah-masalah di rumah, keluarga ya, tentang stabilitas emosional kalian itu lagi dibesar-besarkan nih sama energi Jupiter ya. Dan memang Jupiter kan planet terbesar. Jadi apapun yang dimanapun dia berada, dia akan memperbesar masalah di situ. Kalau kalian lagi happy-nya kalian juga akan di hiperbol sama energinya Jupiter. Oke? Tapi masalahnya di sini dengan energi Jupiter di bulan Oktober ini, dia konflik dengan jejak-jejak trauma kita ya. Karena di Aries itu sendiri itu ada Chiron kan, the wounded healer ya. Penyembuh trauma yang juga lagi retrograde, oke? Dan dia lagi konflik dengan energinya si Jupiter nih ya. Jadi kalau kalian ingin keluar dari zona nyaman, karena planet Jupiter itu dia akan memberikan berkah. Planet Jupiter itu planet berkah, planet keberuntungan, planet of abundance gitu. Planet juga spiritual. Jadi tapi kalian diminta, karena challenge-nya ya, bukan diminta. Challenge-nya untuk mendapatkan semua berkah itu dari energi Jupiter ini adalah kita nggak stay di zona nyaman. Kita melampaui batasan-batasan kita. Bukan melakukan hal-hal yang sifatnya habits ya, yang seperti biasanya gitu. Udah saatnya kita evolusi menjadi lebih baik gitu loh. Oke? Entah apapun itu ya masalahnya. Nah, dia akan konflik dengan itu, dengan trauma-trauma kalian, trace atau jejak-jejak trauma kalian tuh. Dan dia juga akan konflik ini ya, itu ngesupport apapun dengan energinya si Saturnus yang ada di Pisces nih gitu. Masalah karma, alam bawah sadar, tentang ikatan-ikatan duniawi yang kalian mungkin belum sadarin atau belum kalian kelarin kalau memang sudah seharusnya kelar. Itu yang menghambat apapun yang kalian ingin bangun, kalian ingin bentuk, pembaruan apa pun tentang diri kalian itu akan terhambat. Oke? Wow. Clear banget, jelas banget. Ya, langsung kita ke tarot. Apa yang terjadi pada Aries di bulan Oktober 2025? Apa yang Aries perlu ketahui
bulan Oktober 2025. Apa yang terjadi pada Aries di bulan Oktober 2025? Six of Cups kebalik. Challenge-nya. Nine of Cups kebalik. Baiklah. Fondasinya. King of Cups. Yang sudah berlalu. The High Priestess. Fokus kalian. Six of Wands. Yang akan datang. Seven of Cups. Alam bawah sadar kalian. The Hierophant. Situasi kalian saat ini adalah Six of Cups kebalik. Ini intinya sih dengan energi Six of Cups ini energi Scorpio ya. Di Scorpio itu ada energi Lilith. Dan memang nanti kita masuk ke seasonnya Scorpio. Ada matahari kan di situ ya. Buat Aries, ini tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Dalam kebersamaan kita berbagi ruang, waktu, dan energi. Ya. Di rumah ke-8 itu, di rumah Scorpio, di rumah ke-8 buat Aries itu juga tentang entanglement. Entanglement itu keterikatan, ya, keterkaitan, keruwetan dalam di saat kita berbagi dalam kebersamaan. Ada batasan-batasan yang perlu kita sadari yang mungkin tidak tertulis ya. Nah itu, dan di Scorpio itu sendiri mungkin kalian nanti akan dapat pencerahan tentang itu. Ya. Bagaimana kita berdampak pada orang lain. Dan bagaimana orang lain berdampak pada kita. Ya. Dan di rumahnya Scorpio itu di bukan bulan ini, di tahun ini ya, itu ada Lilith. Lilith di Scorpio ya. Baru nanti Desember dia pindah ke Sagittarius, tapi sekarang dia ada di Scorpio. Dan energi bulan ini itu adalah Mars sama Merkuri ya, yang akan berkonjungsi dengan Lilith. Itu Lilith itu apa sih? Berkonjungsi itu maksudnya bersanding ya? Bersanding. Lilith itu apa sih? Lilith itu sisi gelap dari sisi emosional kita yang biasanya kita nggak reken. Kita nggak dengerin, kita abaikan, kita pendem. Karena kalau kita dengerin, kalau kita tampilkan, itu biasanya kita menjadi yang menyebalkan buat society dan buat orang lain. Jadi kita punya tendensi untuk mengabaikan, menyingkirkan, dan memendamnya gitu loh. Karena itu sisi gelap ya. Sisi gelap tuh ya itu. Sisi jeleknya gitu loh. Ya. Padahal sebenarnya kalau kita reken, kalau kita dengerin, ya, itu power gitu loh. Karena dengan kita dengerin itu, bahkan kalau kita nggak abaikan, kita dengerin dan kita akui keberadaan. Kalau kita tidak bisa menerima apapun itu jadi cara kita untuk ngefilter yang memang tidak sesuai untuk kita gitu. Tapi kita seringnya punya tendensi untuk mengabaikan, menguburkan, memendamnya supaya kita bisa berkompromi terhadap orang lain kan gitu ya. Intinya sih karena kalian dapat energinya Six of Cups kebalik ya. Kalian pun juga sudah, kalau direct nih kalian bernostalgia dengan apapun itu ya. Tapi karena kalian dapatnya kebalik, kalian akan melepaskan apapun itu yang kalian pendam, mungkin gitu. Kalian akan lakukan, bahkan bicarakan, komunikasikan tentang hal-hal yang selama ini kalian pendam. Dan kalian akan memberikan kebenaran, pencerahan kepada siapapun. Wow, Aries gitu loh, ya kan? Oke. Challenge ya, kalian dapat apa? Nine of Cups kebalik. Challenge-nya adalah your own happiness. Challenge-nya atau tantangannya adalah kebahagiaan diri kalian sendiri, kebahagiaan kalian sendiri. Ya. Karena kalau kalian tidak mengungkapkan, ya kalian nggak akan happy. Kalian akan selalu tertekan, kan gitu. Itu challenge-nya. Dan ini energinya si Pisces ya. Yang selama, ya,
Nggak perlu gue jelasin lagi kan di energi Pisces itu ada apa aja ya. Tadi kita udah bahas, itu aja. Challenge itu. Karma dan alam bawah sadar kalian yang kalian juga nggak reken. Yaitu happiness kalian sendiri. Fondasi kalian dapat King of Cups. Wow. Well. Ini energi Pisces lagi. Kalian mencoba menjadi yang bijak. Ya. Secara emosional kalian mencoba menjadi yang bijak. Tapi pertanyaannya gue adalah apakah kalian cukup bijak terhadap diri kalian sendiri? Jadi ya kalau emang kalian bijak ya, ini gue sangat dukung ya kalau kalian ingin mengungkapkan apapun yang selama ini kalian pendam. Yang sudah berlalu itu energinya The High Priestess. Wow. Lagi-lagi ini energinya Pisces. Mungkin selama ini kalian memang sudah selalu diam. Selalu diam, ya kan, mendem. Mengabaikan apapun itu. Kan? Kalian tidak mempermasalahkan apapun itu. Tapi sekarang ini yang udah berlalu ya. Jadi kalian mencoba mengamati, mencermati, mengobservasi apapun itu tanpa kalian berpihak atau bahkan kalian mengutarakan apapun opini kalian ya. Kalian cuma diam. Oke, ini yang udah lalu. Tentang segala hal yang sifatnya diumpet-umpetin mungkin ya. Anyway, fokus kalian ada di Six of Wands. Kalian ingin diakui, kalian ingin dihargai, dan kalian akan mengekspresikan. Dan itu energi Leo. Kalian ingin diakuin. Jadi kalian ya memang nggak salah juga. Ya. Dan kalian akan mendapatkan pengakuan dan kemenangan sih dengan energinya Six of Wands itu. Oke. Yang akan datang kalian dapat Seven of Cups. Lagi-lagi energinya Scorpio. Tapi Seven of Cups di sini kalian punya pilihan bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan. Oke. Kalian punya pilihan, kalian punya opsi. Ya, banyak opsi. Bahkan mungkin ini buat kalian mungkin ada untuk beberapa dari kalian ini adalah tawaran-tawaran bisnis mungkin ya yang akan kalian terima. Kalian dapat penawaran untuk bisnis ya. Dan kalian bingung mau milih yang mana karena istilahnya di rumah Scorpio itu buat Aries juga tentang bagaimana kalian mengolah ya, memanage resources orang lain ya. Jadi mungkin kalian dapat tawaran-tawaran itu. Oke. Alam bawah sadar kalian dapat The Hierophant. Ini energi Taurus nih. Ya. Ini komitmen kalian. Komitmen ya. Komitmen, tradisi, agama, ya. Institusi. The Hierophant. Yang buat kalian, karena ini energi Taurus, ya, itu ada di rumah kedua. Ya, tentang buat kalian itu rumah kedua itu apa yang bernilai atau yang berharga untuk kalian ya, komitmen kalian terhadap apa yang kalian hargai dan nilai itu prioritas kalian ya. Jadi kalian komit kepada apapun itu. Oke. Kita langsung aja ke Astro Dice Dadu Astrologi. Saran dan petunjuk untuk Aries lakukan di bulan Oktober 2025. Neptunus. Dan ini rumah ke-9. Oke. Rumah ke-9 Neptunus dan ini Gemini. Oke. Saran dan petunjuk untuk Aries lakukan. Sadarin dengan energi Neptunus ya. Tadi gue dijelasin Neptunusnya retrograde di Pisces juga ya. Bagusnya energi Neptunus retrograde itu beda di saat planet-planet lain yang lagi retrograde yang bikin kita review lagi, flashback lagi, introspeksi lagi. Nah, ya memang sama. Neptun juga energi Neptunus juga kita harus introspeksi tetap ya di saat retrograde. Tapi bedanya Neptunus lagi retrograde itu dia akan menguak apa?
Menguak apa sih? Gue nggak nyampe bahasa Indonesia gue, maaf. Jadi gini, kalau energi Neptunus yang lagi direct ya, kalau nggak lagi retrograde, kita tuh punya tendensi untuk melihat segala sesuatu itu ngawang. Ngawang tuh apa sih? Aduh, sangat-sangat ilusif gitu loh, nggak realistis. Gue maunya ntar gini, gue maunya ntar gini. Gimana kalau kita bangun ini, kita bangun ini. Mimpi. Ya, mimpi yang ngawang gitu lah. Mimpi idealisme kita sendiri gitu. Itu energi Neptunus ya. Jadi sangat nggak realistis gitu loh. Di saat Neptunnya lagi direct. Karena kita menggunakan kacamata berwarna. Gitu. Nah di saat Neptunus lagi retrograde, kacamatanya jadi bersih, nggak pakai warna. Nah, jadi kelihatan kan, ini realistis nggak sih mimpi yang selama ini gue coba untuk manifestasikan, realistis nggak sih? Sampai goblok kayaknya nggak akan termanifestasi karena nggak realistis gitu, ya. Dan lagi-lagi ini tentang idealisme kalian, ya. Dan rumah ke-9 buat Aries itu, ya ini juga tentang karena hanya di Pisces ya. Tentang spiritualitas kalian sendiri, tentang karma dan alam bawah sadar kalian sendiri ya. Dan rumah ke-9 itu rumahnya Jupiter dan rumahnya Sagittarius. Aslinya. Nah, rumah ke-9 itu tentang travel. Rumah ke-9 itu juga tentang tentang perbedaan ya. Bagaimana kalian menghadapi perbedaan atau menghadapi sesuatu yang kalian nggak familiar, yang nggak biasanya gitu. Bagaimana kalian menghadapi sesuatu yang berbeda dari kalian. Ya. Menghadapi perbedaan-perbedaan itu, perbedaan agama, budaya, latar belakang, filosofi, hukum. Atau rumah ke-9 itu juga tentang travel, tentang jarak, ya, tentang entah itu emosional atau fisik. Ya. Secara geografis yang memang harus berpisah, jaga jarak, kayak gitu. Ya. Dan ini energi Gemini. Ini sudut pandang kalian, mindset kalian, cara berpikir kalian dan persepsi kalian. Ya, jadi kalian diminta dengan gua rangkum ini semua. Artinya adalah kalian diminta untuk mencoba menembus, ya, menembus dari kebiasaan-kebiasaan kalian berpikir, mindset kalian yang biasanya. Kalian diminta untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang idealisme kalian sendiri atau spiritualitas kalian sendiri. Dan karena ini energi Gemini, itu ada di rumah ketiga ya. Ada Uranus di situ ya. Uranus itu juga lagi retrograde. Uranus itu our unique self, keunikan diri kita sendiri, dan energi Uranus itu adalah memberontak dan selalu mempertanyakan hal-hal yang sifatnya stagnan atau status quo. Dan dia juga lagi retrograde. Nah, ini bakalan mempertanyakan kalian tentang cara berpikir dan kebiasaan kalian berpikir lah, kurang lebih gitu. Kalau memang selama ini kalian diajarkan ya terkedoktrin lah apalah gitu kan, dengan cara berpikir yang begini, coba kalian tanyakan lagi apakah itu masih sesuai dengan kehidupan yang kalian jalani. Atau karena idealisme kalian ini ya, dengan energi Neptunus ini idealisme yang kalian dapatkan berdasarkan apa? Karena kalian didoktrin kah gitu? Nilai-nilainya siapa? Nilai kalian sendiri atau nilai orang lain yang kalian coba pertahankan dan coba manifestasikan ini gitu. Coba tembus, karena dengan energi rumah ke-9 ini, coba kalian tembus. Ya, tembus. Step beyond your own limit. Jadi melangkah melampaui batasan-batasan kalian sendiri atau zona nyaman kalian. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Makasih Aries.